Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya untuk hari ini kita ganti yang hari Sabtu kemarin ya, karena saya harus ngajar pasca sarjana. Slide saya sudah tampil belum? Sudah ada, Pak. Sudah ada ya. Baik, kita nanti kurang lebih 2 jam ke depan ya. 2 jam ke depan kita akan diskusi nih di sesi kedua di mata kuliah pengantar ekonomi makro ya. Lagi puasa ya, lagi puasa luar biasa nih semangatnya gitu ya. Karena kita nanti perkuliahan kita hanya sampai dengan tanggal 23 ini ya. Kemudian kita libur 2 minggu ke depan ya. Jadi libur 1 minggu sebelum puasa, kemudian libur 1 minggu setelah lebaran gitu. Jadi liburnya lumayan panjang gitu ya. Liburnya hampir 2 mingguan lebarnya. Kemudian nanti aktif kembali, teman-teman nanti perkuliahan kembali, dimulai kembali nanti di April minggu pertama ya, di tanggal 7. Tanggal 7 udah mulai gitu ya. Udah mulai normal perkuliahan seperti biasa. Nah, berarti kita di sesi kedua ini menyelesaikan di minggu ini, karena nanti 7 kali pertemuan ke depan, kemudian teman-teman nanti akan menghadapi ujian UTS ya. Jadi biar nanti ganti harinya tidak terlalu banyak gitu. Karena keganggu, saya kemarin sudah ngitung, keganggu sekitar 3 kali untuk yang di ngajar pasca itu. Baik, hari ini kita membahas tentang diskusi tentang data dan jenis dari makroekonomi ya. Berbicara dengan data, data itu berarti segala sesuatu yang bisa ditampilkan ya, yang bisa dijadikan sebagai acuan bahwa data tersebut itu valid dan bisa dijadikan sebagai referensi di dalam pengambilan suatu keputusan. Apalagi kita berbicara tentang makroekonomi ya, namanya makro berarti berbicaranya secara global, secara nasional ya, tergantung dari apa yang ada di lapangan. Baik itu fakta yang di lapangan ataupun yang berhubungan dengan policy atau kebijakan dari pemerintah yang nantinya akan berpengaruh terhadap yang namanya kebijakan atau arah ekonomi dunia mau kemana, ekonomi nasional mau kemana. Itu yang diangkat ya. Jadi cukup agak lumayan ya, karena kita berbicara tentang skalanya skala nasional. Topik pembahasan yang akan kita bahas ya, dalam hal ini ada kondisi ekonomi. Ini sudah ke record belum ya? Sebentar. Sudah ya, sudah ke record ya. Ini Firmansyah. Kalau nggak pakai email Pertiwi harus saya itu dulu. Harus saya setuju dulu. Nah, yang kita bahas pada hari ini adalah kita diskusi tentang kondisi ekonomi. Ya. Kemudian kita membahas tentang variabel dari makroekonomi. Kemudian kita membahas tentang meramalkan perubahan. Apa nih yang mau dilamarkan gitu ya, yang berhubungan dengan kegiatan yang berhubungan dengan makroekonomi ini. Kemudian ada lagi perubahan-perubahan itu cukup besar ya, dan satu dengan yang lainnya sehingga menyebabkan ada banyak perubahan-perubahan yang lainnya yang sehingga membuat kita harus bisa lebih mengubah pasar sebenarnya itu mau seperti apa. Berbicara variabel dari makroekonomi ya, variabel dari makroekonomi ya, maka di sini adalah kemampuan seorang investor ya, di mana seorang investor ini adalah mereka yang menanamkan modal ya, mereka yang adalah owner menanam saham itu bukannya dia yang menjalankan, tapi dia hanya memberikan modal saja, modalnya kemudian diputar oleh tim manajemen dalam hal ini perusahaannya, kemudian dia berkembang pesat. Dengan berkembang pesatnya dia otomatis dapat menghasilkan keuntungan ya dari yang namanya makroekonomi itu. Dan juga bisa meramalkan kondisi ekonomi makro di masa mendatang katanya. Jadi ada peramalan kira-kira nanti inflasinya bagaimana, kemudian arah ekonomi dunia itu mau kemana, sesuai dengan eranya apa nih yang mau didapatkan, apa nih yang mau diinginkan ya, agar di dalamnya dia bisa berguna di masa mendatang seperti apa. Yang toh tujuannya adalah kegunaan untuk
pembuatan di dalamnya untuk memutuskan yang namanya keputusan berinvestasi. Investasi ini sangat jelas ya, dan bahwa ini sangat dibutuhkan. Kalau kita berinvestasi, berarti keputusannya ini harus jelas. Biasanya setiap investor dia punya yang namanya berbagai macam proses pemilihan. Bagaimana dan di mana dia mengalokasikan sumber daya keuangannya untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Seperti apa keuntungannya? Keputusan ini biasanya dia banyak melibatkan, tergantung dari analisis, misalnya resikonya bagaimana, keuntungan yang kira-kira didapatkan bagaimana, faktor eksternalnya bagaimana, seperti kondisi ekonomi dan regulasi pada umumnya seperti apa. Ada berbagai macam jenis keputusan ya di dalam berinvestasi. Nah, seorang investor biasanya mereka mikirin nih, ada investasi jangka panjang, Pak. Investasi jangka panjang ini adalah investasi dalamnya dalam hal pembelian aset tetap, baik dia tanah, baik itu bangunan ya, atau mesin gitu. Kemudian ada lagi investasi saham atau obligasi jangka panjang, ini juga sama. Atau pengembangan proyek baru ya, atau mungkin produk baru dan dirasa nanti akan mendapatkan keuntungan di masa depan yang lebih banyak dan lebih besar lagi. Karena seorang investor, mereka akan melihat kira-kira uangnya mau diinvestasikan kemana, menguntungkan tidak gitu. Kalau tidak menguntungkan, resikonya adalah berat, dari mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan keuntungan lebih dari situ. Kemudian ada lagi investasi berikutnya adalah investasi jangka pendek ya. Kalau jangka pendek investasinya itu adalah deposito misalnya berjangka itu bagaimana. Kemudian saham ya yang diperdagangkan tuh bagaimana secara aktifnya. Ada lagi reksadana ya yang di pasar modal dan sebagainya. Ada lagi investasi strategis. Dalamnya kita bisa mengakuisisi atau merger perusahaan ya, kayak kemarin perusahaan Stritek ya yang sudah 39 tahun berdiri, kemudian dia harus meng-PHK ya hampir puluhan ribu orang karyawannya karena tidak kuat untuk membayar gaji dan membayar untuk perusahaannya itu untuk terus berjalan gitu ya. Kemudian ada lagi dalamnya pengembangan produk advansi atau diversifikasi bisnis ke depannya itu seperti apa. Kemudian variabel ekonomi ini makroekonomi, ada beberapa variabel makroekonomi. Beberapa variabel makroekonomi di dalamnya itu ada yang pertama adalah PDB. PDB ini di sini diartikan bahwa dia adalah pendapatan produk domestik bruto ya. Dia adalah suatu ukuran di mana ukuran nilai dari pasar ini dan semua barang baik berupa barang atau dalam berupa jasa yang diproduksi oleh suatu negara. Nah, ini biasanya adalah 1 tahun dihitungnya, 1 kuartal. PDB atau produk domestik bruto ini biasanya digunakan sebagai indikator di dalam mengukur pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara. Ada beberapa komponen nih di dalam PDB, dalamnya ada pendekatan produksi, bagaimana kita bisa menjumlahkan seluruh nilai tambah, seluruh faktor industri di dalam perekonomian, baik itu dari sektor pertanian, sektor industri, sektor jasa, ya dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi pendapatan pengeluaran pemerintah, bagaimana pendapatannya? Dilihat, ada pendapatan konsumsinya bagaimana, pendapatan secara untuk berinvestasinya bagaimana, pendapatan untuk belanja pemerintah bagaimana. Kemudian ada nggak yang diekspor, ada nggak yang diimpor. Ketika ada ekspor dan impor, berarti kan ini ada selisih. Gimana kita mendapatkan, kalau kita ekspor kita mendapatkan uang, kalau impor kita yang limpahan barang ya dari luar gitu ya. Kemudian ada lagi pendekatan dari pendapatan suatu negara. Dalamnya ini ada beberapa faktor industri di dalamnya ya, dengan beraneka ragam di situ. Ada yang namanya upah ya, ada yang namanya laba industri ya, dan yang lainnya yang berhubungan dengan sewa, laba dan lain sebagainya. Itu adalah yang berhubungan dengan pendekatan dari PDB. Pentingnya PDB dalam hal ini adalah kita bisa mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara.
pertumbuhan ekonomi suatu negara ini akan dianggap dia lebih bagus ya dan dia lebih mumpuni karena pendapatan PDB ini dia bisa mengukur tuh ekonominya seperti apa. Kemudian membantu pemerintah dalam hal ini di dalam kebijakan ekonomi dan kebijakan fiskalnya bagaimana. Kemudian menjadi acuan bagi dari pemerintah ya dalam bagi investor dalam menilai kira-kira potensi enggak sih saya berinvestasi di negara tersebut. Kemudian juga digunakan ya untuk perbandingan ekonomi di dalam suatu negara. Yang kedua variabel ekonomi kedua adalah berhubungan dengan inflasi. Teman-teman sering nih ngomongin inflasi. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa, Pak. Secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu periode tertentu. Biasanya setiap tahun tuh kita ada inflasi. Inflasi ini biasanya mengurangi daya beli uang. Yang berarti dengan jumlah uang yang sama, ya seseorang dapat membeli lebih sedikit barang, ya, atau jasa dengan dibandingkan sebelumnya. Nah, upah minimum regional itu kalau saya diartikan itu adalah sejenis upah yang memang di dalamnya itu tidak ada kenaikan. Yang ada dalamnya itu hanya berupa penyesuaian harga. Sama halnya ketika teman-teman bekerja di suatu perusahaan. UMR setiap tahunnya naik. UMR naik itu bukan berarti dia nilai uangnya gede, tetapi nilainya besar, tetapi nilai angkanya itu kecil. Itu adalah inflasi di dalamnya itu. Kemudian berbagai macam jenis inflasi di dalamnya ya, ada inflasi berdasarkan dari yang lainnya. Tapi saya lebih banyak mensoroti ya. Ketika berbicara inflasi, berarti kita akan berbicara tentang dampaknya. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Dampak positifnya apa? Dampak positifnya adalah mendorong seorang untuk berinvestasi karena nilai asetnya meningkat. Kemudian memotivasi perusahaan untuk meningkatkan produksinya bagaimana. Kemudian mengurangi beban utang karena nilai uang ini menurun. Kemudian ada lagi dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya mengurangi daya beli masyarakat, masyarakat lebih berhemat, masyarakat nilai uangnya dia bisa beli banyak, akhirnya dia beli sedikit dan sebagainya. Kemudian meningkatkan biaya hidupnya, otomatis biaya bulanan setiap keluarga akan meningkat, ada inflasi. Kemudian faktor penghambat pertumbuhan ekonomi jika terlalu tinggi. Itu adalah dampak secara ekonomi. Kemudian yang ketiga kita berbicara tentang yang namanya tingkat bunga. Bunga juga sama nih. Kalau kita misalnya berbicara bunga di perbankan atau bunga di leasing dan sebagainya, tingkat bunga ini adalah biaya yang harus dibayarkan ya oleh seorang dalam meminjam uang kepada pemberi pinjaman ya atas penggunaan dana ya dalam waktu tertentu. Biasanya ini dinyatakan dalam persentasenya tahunan. Sama kan, untuk minjem uang itu pasti ada berbagai macam jenisnya. Jadi tingkat bunga itu banyak halnya ya, ada berdasarkan sifatnya, ada bunga yang tetap ya, ini tidak berubah selama periode peminjaman atau investasi, ada bunga yang mengembang ya atau floating rate ya, ini berubah sesuai dengan kondisi pasar dan kebijakan bank sentral. Ada lagi berdasarkan tingkat suku bunga kreditnya, ini adalah dikenakan bank ya karena pinjaman. Nah, bank ini juga punya KVR ya atau kredit usahanya. Kemudian tingkat bunga tabungan depositonya dia adalah imbal hasil ya, yang ibaratnya dia mendapatkan suku bunga dari keuntungan dia berdeposito gitu, atau tingkat obligasi yang dalamnya dia membayarkan dari penerbit obligasi kepada investor. Nah, ada beberapa macam dampaknya nih kalau bunganya dalam investasi dan perbankan ini dia bermasalah ya. Seorang investor umumnya suku bunga yang lebih tinggi membuat obligasi dan deposito di dalamnya itu dia lebih tinggi dalam menarik uang dibandingkan dengan saham. Yang kedua adalah bank mempengaruhi margin di dalamnya itu ya, yang berhubungan dengan selisih bunga yang didapatkan terhadap bunga atau pinjamannya itu seperti apa gitu dalamnya itu. Kemudian ada lagi berdasarkan bisnis. Nah, ini tingkat bunga ini dalam mempengaruhi biaya modal di dalamnya ya, modalnya berubah sehingga dengan modalnya berubah itu satu dengan yang lainnya dia akan mengalami yang namanya mempengaruhi bisnisnya mau ditambah investnya atau tidak. Kemudian kurs rupiah ini juga sama nih, nilai mata uang
rupiah atau nilai tukar rupiah. Ini adalah nilai uang dalam rupiah yang terhadap mata uang asingnya bagaimana. Terutama terhadap dolar Amerika Serikat ya US dollar atau mungkin di dalamnya ada IDR ya. Kurs ini berfluktuasi ya berdasarkan dari faktor-faktor ekonomi atau kebijakan pemerintah atau kondisi pasar global pada umumnya. Ada berbagai macam jenis kurs di dalamnya ya, ada kurs jual, ada kurs beli, ada kurs tengah. Nah, kalau kita kurs jual, kita adalah harga yang ditawarkan bank dalam hal ini money changer ya, jasa penukaran uang ketika kita mau menjual valuta asing. Misalnya teman-teman punya dolar ya, diberi ke rupiah. Kalau rupiahnya dia menguat ya dolarnya turun, tapi kalau rupiahnya melemah, harga dolarnya naik kan, sehingga di kurs rupiah kan lebih besar. Ada lagi kurs beli. Kurs beli ini adalah harga yang ditawarkan oleh bank atau money changer ya ketika membeli valuta asing dalamnya. Misalnya ada juga yang menukarkan dari uang dolar ditukarkan ke uang rupiah. Banyak hal ya. Ada faktor dalam mempengaruhi hasil kurs rupiah banyak di dalamnya. Ada ya. Sehingga ada berbagai macam dampak juga ya ketika ada kurs rupiah ini berubah. Dampaknya jika rupiahnya menguat, artinya nilai mata uang kita lebih kecil dibandingkan dolarnya, gitu. Itu namanya menguat, gitu. Jadi kalau harga tukar dolar ke rupiah semakin tinggi, mati rupiahnya melemah. Tapi kalau harga dolarnya kan dolar sekarang tuh udah nyampe ke 16.000 sekian sampai 17.000 kan. Nah kalau misalnya harga dolarnya dia misalnya menguat, oh jadi 10.000 itu menguat. Gitu. Tapi kalau dia jadi 20.000 berarti itu melemah ya, alias dia rupiahnya turun gitu. Kalau ketika dia menguat, berarti harga barang berupa impor otomatis akan lebih murah impornya. Kemudian beban utang negeri juga berkurang beban utangnya. Kemudian daya beli masyarakat juga meningkat. Tapi kalau dia rupiahnya melemah, harga barang dalam hal ini impor ya, nah ini adalah naik ya, dia meningkatkan terjadinya inflasi. Ada biaya produksi yang meningkat ya karena berupa bahan baku ya, ini lebih mahal ya. Kemudian hutang luar negeri juga ini menjadi lebih mahal di dalamnya. Ada berbagai macam strategi di dalam menghadapi fluktuasi ini. Terutama Bank Indonesia ini seringkali dia harus bisa, tidak harus dia melakukan intervensi ya di pasar terhadap untuk menjaga kestabilan rupiah. Kemudian ada lagi misalnya handling fallacy ya. Dia adalah mempengaruhi perusahaan di dalam mengurangi risiko fluktuasi kursnya bagaimana. Kemudian ada lagi diversifikasi investasi dengan berbagai macam mata uang atau aset yang dimilikinya untuk mengurangi berbagai macam dampak ya dalam hal ini perubahan kursnya bagaimana. Kemudian ada lagi anggarannya defisit Pak. Nah, anggaran defisit, kalau anggaran defisit berarti anggarannya berkurang ya. Nah, sehingga otomatis kalau kita berbicara dengan anggarannya adalah anggarannya berkurang atau anggarannya defisit ya. Berarti secara otomatis anggarannya ini terjadi pengeluaran pemerintah yang lebih besar daripada pendapatan yang diperolehnya dalam satu periode fiskal di dalamnya. Sehingga defisit ini di dalamnya dia bisa mengurangi ditutupi ya, dalam hal ini dia melalui utang, melalui pencetakan uang ya, atau kebijakan fiskal lainnya. Ada berbagai macam penyebab anggaran defisit ya, bisa pendapatan negara yang rendah, bisa pengeluaran negara yang tinggi, atau terjadi krisis moneter ya, atau terjadinya keadaan yang darurat yang ada di situ. Kemudian yang berikutnya ada yang kelima itu, yang keenam investasi swasta. Berbicara investasi swasta, berarti kita berbicara pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan ya atau individu untuk memperoleh aset dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi ini dapat berupa modal fisik ya, seperti pabrik ya, bisa peralatan-peralatan atau modal finansial dalamnya seperti saham dan obligasi seperti itu. Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi investasi swasta dalamnya. Ada tingkat suku bunga. Di dalam tingkat suku bunga ini rendah ya, mendorong investasi karena biaya pinjaman lebih murah. Ada lagi stabilitas ekonomi dan politik ya. Ini cenderung berinvestasi di negara dengan kebijakan yang stabil.
Yang ketiga, ada kebijakan pemerintah, baik itu pajak, baik itu insentif dan regulasi investasi yang berpengaruh terhadap minat investasi swasta. Ada lagi akses terhadap modal. Kemudahan suatu kredit ya di dalam suatu bank dalam hal ini meningkatkan suatu investasi di dalamnya, ditingkatkan sehingga investasinya meningkat. Ada lagi permintaan pasar, di mana proyek keuntungan yang lebih tinggi ya di pasar yang lebih cenderung berkembang dalam. Kemudian yang ketujuh itu ada namanya neraca perdagangan dan pembayaran. Neraca perdagangan dan pembayaran ini jelas ya, ada yang namanya keuntungan. Keuntungan ya dari suatu negara ya, ketika dia bisa menghitung kira-kira neraca perdagangannya bagaimana dan neraca pembayarannya bagaimana. Berbicara neraca perdagangan, kita berbicara tentang balance of trade both. Ini adalah neraca perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor yang didapatkan ya dari luar negeri dan kita mengimpor barang dan jasa ke dalam suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya ini tergantung selisihnya bagaimana. Dengan berbagai macam neraca perdagangan ini ada dikatakan surplus jika nilai ekspornya lebih besar daripada impor. Artinya positif ya, cadangan devisanya bertambah. Tapi kalau dia berhubungan adalah defisitnya adalah ekspornya kurang daripada impornya, dia bernilai negatif sehingga biaya dalamnya itu menekan adanya cadangan devisa. Ada lagi berikutnya yang berhubungan dengan seimbang. Artinya nilai ekspor dan nilai impornya sama. Itu adalah neraca perdagangan. Kemudian bagaimana dengan neraca pembayaran? Namanya balance of payment ya, BEP. Adalah neraca yang merupakan catatan dari semua transaksi ekonomi antara suatu negara dengan negara lain dalam periode tertentu. Itu adalah neraca pembayaran. Neraca pembayaran juga ini sama ya, ada neraca transaksi berjalan, dalamnya ada neraca perdagangan, ada pendapatan primer ya berupa gaji pekerja, dividen ya, bunga utang dan sebagainya. Ada lagi transfer sepihak. Itu dana hibah ya, dari remitansi, TKI, kemudian bantuan luar negeri. Ada lagi neraca modal dan finansial. Dalamnya ada investasi langsung, ada investasi portofolio ya, ada lagi pinjaman luar negeri dalamnya itu. Ada berbagai macam faktor di dalamnya itu sehingga satu dengan lainnya dia memiliki dampak ekonomi secara makro. Kalau dilihat di situ ada beberapa matrik ya yang berhubungan dengan faktor makroekonomi terhadap keuntungan atau terhadap profitabilitas. Lihat indikator ekonominya. Indikator ekonominya adalah PDB. PDB ini dia mempengaruhi PDB ini adalah merupakan sinyal yang baik atau sinyal yang positif untuk kita berinvestasi atau sebaliknya jika PDB-nya menurun. Kalau PDB-nya menurun, secara otomatis ya, berarti keuntungan dari perusahaan itu dia meningkatkannya PDB ini, dia memiliki yang namanya pengaruh. Memiliki yang namanya daya beli konsumen. Sehingga apa? Sehingga yang namanya konsumen dia di dalam perusahaannya itu mendapatkan keuntungan dan permintaan terhadap produk suatu perusahaan. Kemudian bagaimana kalau inflasi? Inflasi itu adalah peningkatan inflasi secara relatif. Dia merupakan sinyal negatif bagi pemodal di pasar modal. Itu inflasi. Inflasi ini meningkatkan pendapatan dan biaya perusahaan. Jika peningkatan biaya produksi ini lebih tinggi dan peningkatan harga ini dapat dinikmati oleh perusahaan, maka profitabilitas perusahaannya juga akan turun dengan sendirinya. Itu adalah terjadinya suatu inflasi. Kemudian bagaimana kalau bicara tingkat bunga? Tingkat bunga di situ berarti ada tingkat bunga yang tinggi, yang merupakan dalamnya ada sinyal negatif terhadap harga suatu saham. Di mana tingkat suku bunga yang meningkat nih akan menyebabkan
akan mengadakan peningkatan suku bunga yang disyaratkan atas investasi pada suatu saham. Di mana tingkat suku bunga ini yang akan meningkat biasanya juga meningkatkan investor di dalam menarik investasinya pada saham dan memindahkan pada investasi dalamnya berupa tabungan atau berupa deposito di dalamnya itu. Kemudian bagaimana kalau kurs rupiah? Kurs rupiah ini akan berpengaruh terhadap yang namanya mata uang asing ya, dalam hal ini sinyal positif bagi perekonomian yang mengalami terjadinya suatu inflasi. Kemudian dengan menguatnya kurs rupiah terhadap mata uang ini, sehingga dia akan menurunkan adanya biaya impor, bahkan biaya produksi, dan akan menurun tingkat suku bunga yang berlakunya seperti apa. Kemudian indikator berikutnya adalah anggaran defisit. Anggaran defisit itu adalah anggaran yang defisit yang merupakan sinyal positif bagi ekonomi yang sedang mengalami resesi. Tetapi di dalamnya dia merupakan sinyal yang negatif bagi ekonomi yang mengalami terjadinya suatu inflasi. Anggaran defisit ini di dalamnya dia akan yang namanya mendorong ya, akan mendorong konsumsi dan investasi pemerintah sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan. Tetapi anggaran defisit ini di sisi lain justru akan meningkatkan jumlah uang beredar dan akibatnya dia akan mendorong terjadinya suatu inflasi. Kemudian ada lagi investasi swasta. Investasi swasta di sini berarti dia harus meningkatkan sinyal dari para pemodal ini lebih baik. Dengan meningkatkan adanya investasi swasta, dia akan meningkatkan adanya PDB. Sehingga dia akan meningkatkan pendapatan konsumennya seperti apa. Dan ada lagi neraca perdagangan dan pembayaran. Dalamnya ada defisit neraca perdagangan dan pembayaran ini dia merupakan sinyal negatif ya bagi para pemodal seperti apa. Dengan defisit neraca perdagangan dan pembayaran dia juga harus dibiayai dengan menarik modal asing. Untuk melakukan hal ini biasanya suku bunganya itu ditingkatkan atau dinaikkan suku bunganya itu. Kemudian bagaimana sekarang kita meramalkan? Kita meramalkan terjadinya perubahan pasar modal. Dengan berbicara masalah meramalkan, berarti kita berbicara tentang memprediksi ke depan kira-kira kalau kita melihat pasar modal itu kita mau berinvestasi apa tidak. Untuk membuat suatu keputusan berinvestasi, kemampuan untuk mengetahui perubahan apa yang sedang terjadi di pasar modal, ini belumlah cukup nih bagi para investor yang ada ya. Seorang investor biasanya dia memerlukan berbagai macam data, memerlukan berbagai macam kemampuan untuk dia bisa meramalkan apa yang mungkin terjadi di kemudian hari pada pasar modal itu. Dan kira-kira apa yang menjadi dampaknya bagi mereka untuk memutuskan berinvestasi kepada investor itu. Kemudian ketiga ada lagi kompleksitasnya terhadap proses perakiraan perubahan pasar modal secara konsisten. Itu adalah perubahan pasar modal pada umumnya. Kemudian ada lagi meramalkan perubahan pasar modal. Dengan kita meramalkan perubahan pasar modal, pertama, adanya konsep pasar modal yang efisien, yang berarti bahwa tidak mungkin bagi kita untuk meramalkan perubahan pasar modal dan mengambil keuntungan dari perubahan tersebut. Dua, ramalan ini dalamnya dia adalah pasar modal yang akan terjadi di masa datang
biasanya didasari atas berbagai macam data-data perubahan dari masa lalu yang tersedianya bagaimana. Lihat datanya. Oke, saya break dulu ya, kita presensi dulu ya. Mohon temannya yang ini diinfokan ya, kalau nanti ada di room ketika pas saya panggil, kebetulan tidak ini ya, tidak konfirmasi, tolong temannya konfirmasi ya, biar dihadirkan, biar temannya tetap hadir. Oke, di sesi kedua, Ratih Wulandari, ada? Ada, Pak. Sri Rahayu. Hadir, Bapak. Lingling Kristiani. Hadir, Pak. Selvianita. Hadir, Pak. Maya Susanti. Hadir, Pak. Oke, berarti hadir semua ya. Pertemuan 1 ada yang baru isi adling nggak? Yang sudah ini, yang kemarin belum terpresensi? Oh, udah semua ya. Kemarin 5 orang. Oke, sama. Manajemen. Aisyah Diah Pertiwi. Hadir, Pak. Dini Andini. Hadir, Bapak. Elisa Trisenda Aritonang. Hadir, Pak. Dedi Agustian. Hadir, Pak. Siti Melisa. Hadir, Pak. Zaidan Ahmed Fahreb Rezi. Hadir, Pak. Intan Selitonga. Ada di room nggak Intan? Intan ada, Pak, ikut kelas. Mungkin masih di tempat ibadah kayaknya, Pak. Oke, kita hadirkan aja. Siva Septiani. Hadir, Pak. Audia Afrilia. Hadir, Pak. Muhammad Zainuddin. Adakah Zainuddin? Ada kabar Muhammad Zainuddin? Pernah join nggak tadi? Muhammad Firmansah Kosasi. Hadir, Pak.
Jadi 1 orang ya. Di pertemuan 1 ada yang sudah ngisi ininya, sudah divalidasi, biar saya edit. Muhammad Firmansyah di pertemuan pertama hadir? Tidak Pak, baru mendaftar pertemuan pertama. Baru ngisi KRS-nya ya. Terus Siti Ya. Melisa? Hadir Pak, pertanyaan pertama saya offline. Hadir ya. Oke, saya karena ini baru ngisi KRS, saya anggap hadir aja ya. Sebentar ya. Silakan, ada yang bertanya atau apa?
Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, Rati Wulandari. Baik, sebenarnya saya belum buka ini. Tadi Intan Pesilitonga sudah ini ya, sudah saya hadirkan ya. Jadi nggak masalah ya, jadi aman. Jadi sudah ini, makanya saya diinfokan saja. Nah, dari Mbak Rati nanya ya, Pak izin bertanya, kenapa rupiah itu berpatokan kepada dolar gitu ya? Rupiah berpatokan pada dolar. Hampir seluruh dunia sebenarnya pada dolar. Karena memang di negara yang adikuasa pada saat ini itu adalah dari Amerika ini. Jadi semua negara itu asumsinya itu masih ininya adalah di Amerika. Secara otomatis ya ketika misalnya itu dia ini sebagian acuan dari seluruh negara. Bahkan kita mencetak uang aja kan harus ada kayak sejenis ini ya, kayak sejenis simpanan atau ibaratnya itu emas yang diinikan ya untuk kita bisa mencetak uang rupiah lebih banyak lagi. Ketika misalnya uang rupiah lebih banyak gitu, kalau misalnya kita ini kan juga lebih berat gitu ya. Kalau misalnya kita mandiri, kita negara yang masih di bawah ya, jadi agak sulit sih. Gini, esensinya begini. Negara ini kan ada negara yang superpower, negara adikuasa. Setiap negara di dalam dia mencetak uang ya, di dalam dia mencetak uang, biasanya dari mereka ini selalu ada yang namanya barang jaminan. Negara Indonesia juga sama. Kita aja kalau mencetak uang itu harus ada jaminan berupa emas berapa ini, kemudian dikonversikan, kemudian baru kita bisa mencetak uang sejumlah tertentu. Gitu. Untuk apa? Agar inflasi dari nilai rupiah itu tetap stabil, tidak ada kenaikan dan sebagainya. Jadi rupiah tetap berpatokan kepada dolar Amerika Serikat dan seluruh dunia masih berkiblatnya ke sana, kecuali yang bisa mandiri itu Saudi Arabia ya. Arab itu mata uangnya dirham, mata uangnya emas. Emas dari zaman Rasulullah sampai dengan saat ini nilainya sama, harganya tetap sama, tidak berubah-ubah. Jadi makanya mereka tidak ada inflasi dan sebagainya. Salahnya nilai mata uang kita ini adalah nilai yang uangnya itu yang dijaminkan kepada suatu negara adikuasa, kemudian uang tersebut dengan sendirinya itu menjadi cadangan ya dari semuanya harus kita mencetak. Ada berbagai macam faktor nih kenapa kita harus berpatokan pada nilai mata uang dolar Amerika Serikat ya, karena ada faktor utama dari sistem keuangan global. Yang pertama, dolar sebagai nilai mata uang cadangan dunia. Gitu ya. Dolar Amerika Serikat adalah mata uang yang utama di dalam perdagangan internasional dan cadangan devisa ini banyak negara ya, yang termasuk juga Indonesia. Bank Indonesia dalam hal ini BI juga sama, dia menyimpan cadangan devisa negara dalam bentuk dolar ini untuk menjaga kestabilan stabilitas ekonomi. Gitu. Bahkan Amerika dia mencetak uang mau berapapun tidak perlu ada cadangan devisa, tidak perlu ada cadangan yang mereka ini kan ke Amerika. Gitu. Itulah hebatnya mereka punya hak veto, hak prerogatif yang lain dari yang lain.
Kemudian kedua, perdagangan dan berinvestasi internasional. Banyak transaksi perdagangan di Indonesia ini seperti ekspor impor ya, dan kita hubungan dengan negara lain, nilai mata uang rupiah ini ketika di luar itu transaksi mereka dalam berupa dolar Amerika Serikat. Sehingga harga komoditas globalnya dalam hal ini seperti kita menjual minyak misalnya atau menjual bahan baku lainnya. Nah, ini juga dihitung dalam uang dolar. Yang ketiga mungkin bisa juga stabilitas dan kepercayaan dunia. Dolar Amerika Serikat ini dianggap lebih stabil dibandingkan dengan mata uang lainnya. Sehingga banyak negara yang memilih menjadikan acuan dalam transaksi keuangan mereka dan nilai tukar mereka adalah dengan menggunakan dolar Amerika Serikat. Kemudian yang keempat juga bisa sistem keuangan global. Dalam sistem keuangan global juga banyak utang luar negeri. Dan transaksi Indonesia yang menggunakan dolar dalam ketika dia meminjam utang itu, dan ini merupakan perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar sangat berpengaruh pada ekonomi nasional. Meskipun rupiah berpatokan kepada dolar, Bank Indonesia tetap juga berupaya dalam menjaga stabilitas rupiah dengan berbagai macam kebijakan moneter yang ada dan intervensi pasar valuta asing. Saat ini sebagai informasi, Jepang, Amerika dan China itu sedang ada perang yang luar biasa ya, perang dalam hal mereka ingin menjadi negara adikuasa. China saat ini dia sedang berpikir bagaimana caranya itu bisa mengungguli Amerika. Mungkin ke depan ketika misalnya China ini jadi negara yang lebih adikuasa dibandingkan Amerika, mungkin nanti nilai tukar uang seluruh dunia akan berkiblat kepada China. Gitu, karena yang tergantung negara mana yang paling berkuasa pada saat itu gitu. Jadi kalau kita pakai uang rupiah berat gitu. Kenapa? Karena kita nanti akan tidak bisa bertransaksi di luar negeri karena nilai mata uang kita tidak disamakan dengan negara-negara lain. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Saya lanjutkan. Bagaimana nih kita dalam meramalkan perubahan di dalam pasar ekonomi modal ya dalamnya ini. Ada berbagai macam perubahan-perubahan dalamnya ya, ada perubahan secara siklis ekonomi. Siklis ekonomi ini adalah yang cenderung menurun ya, menuju titik terendah ya, atau disebut sebagai resesi. Maka harga saham biasanya ini akan turun dengan sendirinya. Semakin kuat resesi, semakin drastis penurunan harga saham yang ada itu. Nah, ini adalah perubahan siklis ekonomi. Kemudian siklis ekonomi juga diramalkan ya, dia membaik ya. Maka harga saham juga dia menjelang ada titik balik siklis ekonomi sebelum dia mencapai titik terendahnya bagaimana. Sehingga dia akan membaik ya dan mendahului membaiknya siklis ekonomi. Kemudian siklis ekonomi juga yang terus membaik sampai dengan mendekati titik puncak. Maka harga saham cenderung stabil sehingga racun saham yang abnormal ini sulit dicapai oleh seorang investor. Implikasinya apa? Implikasinya seorang investor dia harus bisa meramalkan kapan siklis ekonomi akan mencapai titik baliknya, baik balik titik puncak maupun ke titik yang terendahnya bagaimana. Sehingga seorang investor dia bisa membuat keputusan tentang harga saham yang tepat itu bagaimana, serta tindakan apa yang sebaliknya dilakukan seorang investor terhadap saham tersebut. Itu ya. Kemudian yang kedua, dalam meramalkan itu ternyata ada perubahan variabel-variabel di dalamnya, ada perubahan-perubahan variabel ekonomi makro. Di dalamnya ada yang namanya pengamatan ya, ada namanya pengamatan terhadap perubahan ya, indikator ekonomi makro seperti PDB, pendapatan domestik bruto, kemudian inflasi gitu ya, kemudian di tingkat bunga ataupun nilai tukar di mata uangnya itu bagaimana. Nilai tukarnya. Jika dengan nilai tukar yang ada gitu ya, satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang menyebabkan adanya inflasi, kemudian juga tingkat suku bunga, ataupun nilai tukar ya, nilai tukar mata uang yang dapat membantu investor ya di dalam ini, dapat membantu investor dalam meramalkan apa yang akan terjadi pada perubahan pasar modal itu.
kurang lebih itu yang bisa disampaikan ya di dalam membahas tentang data dan jenis makroekonomi. Silakan jika ada sharing atau pertanyaan, bahan juga sudah saya share di Edlink ya. Teman-teman membuat bahan lengkapnya ada di Edlink. Silakan jika ingin bertanya. Silakan Mbak Sri Rahayu. Baik Bapak, terima kasih. Izin bertanya Bapak. Silakan. Terkait dengan variabel makroekonomi tadi kan ada beberapa ya Pak, seperti PDB, inflasi, tingkat bunga, kurs. Nah, kalau itu kan secara umum gitu, bagi kita yang bukan investor itu tahu ya Pak ya, mengetahui, bisa langsung mengetahui itu. Nah, yang saya tanyakan ini kalau untuk neraca perdagangan dan pembayaran Pak, kalau setahu kami kan neraca itu berbentuk suatu laporan. Kalau di sini neraca perdagangan ini laporan yang memberikan informasi mengenai nilai dan perkembangan impor ekspor ya Pak ya. Nah itu kan pembuatan laporan itu biasanya kan pada suatu periode tertentu ya Pak. Nah ini apakah suatu saat memang setiap periode masa itu dipublikasikan untuk umum ya Pak. Jadi semua investor itu bisa langsung secara langsung mengetahuinya. Atau mungkin ada maksudnya tertentu gitu Pak, di tempat tertentu aja untuk mengetahui neraca ini. Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi? Atau sambil yang mau bertanya, kalau tidak langsung boleh langsung chatbox ya, seperti nanti Mbak Rati ya, silakan. Nah tadi berbicara tentang variabel ekonomi makro tadi kan, mulai dari PDB, ada inflasi dan lain sebagainya, ada salah satunya adalah yang berhubungan dengan neraca perdagangan dan pembayaran ya, yang dia di dalamnya dalam bentuk laporan tertentu, kemudian dia dipublikasikan ya. Dalam hal ini seorang investor itu harus tahu kira-kira gitu, dia bisa nggak sih mencari tahu gitu yang namanya neraca itu gitu ya. Kita mengulik seperti ke dalam pasar modal. Pasar modal itu perusahaan-perusahaan yang sudah TBK. TBK itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang mereka itu di pasar modal itu selalu dibuatkan laporan per tahunnya itu bisa dilihat akses bebas. Tidak semua perusahaan bisa diakses, atau kalau misalnya di pasar modal itu kan jelas. Bahkan kita membeli saham saja ya di pasar modal ya, atau mungkin di Stockbit atau mungkin di trader dan sebagainya, itu banyak banget saham-saham yang dijual. Termasuk saham-saham pemerintah pun saat ini hampir 47% itu sahamnya milik swasta dan milik pribadi individu dalamnya itu. Hanya pemilikannya lebih dari 51% ini wajib pemiliknya adalah pemerintah, agar tetap pengambilan keputusan tetap yang eksekusi adalah saham yang paling besar. Sama teman-teman mau beli saham nih, saham itu biasanya per lembar. Teman-teman kalau mau beli saham biasanya per lot ya, satu lot itu sekitar 100 lembar berapa. Nah ketika teman-teman membeli saham satu lot atau berapa gitu ya, itu membeli saham sama dengan membeli bisnis mereka. Setiap akhir tahun itu ada namanya RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham gitu. Nanti Anda dapat keuntungan tuh berupa dividen yang didapatkan dari perusahaan, dari keuntungannya itu yang diberikan. Itu perusahaan-perusahaan atau seorang yang ingin membelinya ya. Investor mereka pasti tahu, mereka pasti melihat kira-kira uang mereka mau dibawa kemana tuh untuk membeli saham itu. Pemerintah pada zaman Pak Jokowi dulu juga sama, membuka besar-besaran berbagai macam peluang-peluang. Siapa yang mau berinvestasi kemanapun diberikan keleluasaan, diberikan kemudahan. Sehingga dengan diberikan kemudahan, diberikan keleluasaan, sehingga para investor, baik investor domestik, investor dalam negeri, maupun investor luar negeri, itu dengan sendirinya juga mereka bisa berinvestasi. Neraca perdagangan dan neraca pembayaran ini biasanya itu dipublikasikan ya oleh otoritas terkait ya, dalam hal ini pasar modal tadi. Tetapi juga tingkat keterbukaannya ini tidak semua, tergantung kebijakan dari para pemegang saham di perusahaan tersebut.
Jadi nggak bisa semuanya diinikan juga walaupun yang sudah TBK. Berbicara neraca perdagangan biasanya dipublikasikan setiap bulannya ya, atau kuartal, atau per 6 bulan, per 4 bulan, atau tahunan. Nah biasanya dia oleh lembaga statistik ya, atau bank sentral suatu negara itu dibuatkan di situ. Kemudian ada lagi di dalamnya juga menunjukkan adanya selisih biasanya antara nilai ekspor dan nilai impor suatu barang dan jasa dalam periode tertentu. Kemudian juga neraca di Indonesia juga dirilis ya dalam hal ini oleh Badan Pusat Statistik Indonesia. Nah itu bisa disampaikan, bisa dipublikasikan, bisa dilihat oleh investor. Kemudian berbicara neraca pembayaran, laporan ini biasanya laporan yang dibuat secara komprehensif ya. Di dalamnya ada neraca transaksinya, tidak hanya transaksi suatu negara, tapi transaksi internasional suatu negara, termasuk dalamnya adalah nilai transaksi berjalan ya, ada neraca modal, ada neraca finansial, dan lain sebagainya. Kemudian pada umumnya, ini biasanya dirilis oleh Bank Indonesia, Bank Sentral Indonesia, yang di dalamnya bisa per kuartal, per 6 bulan, atau per tahunan. Gitu. Di Indonesia sendiri, Bank BI dalam hal ini menerbitkan adanya laporan pembayaran Indonesia atau NFV secara berskala ya dengan sendirinya. Nah, intinya tidak semua dipublikasikan. Mayoritas negara cenderung dia mempublikasikan laporan keuangannya secara berkala dalam bentuk transparansi ekonomi itu. Kalau kita sudah jadi bankir-bankir, orang-orang atas ya, itu dipublikasikannya mungkin hanya kalangan tertentu saja kalau ini bersifat untuk menarik investor yang ada. Sama teman-teman ketika teman-teman punya suatu usaha, teman-teman mau membuat proposal atau membuat suatu siapa yang mau berinvestasi, biasa teman-teman tuh akan memberikan investasinya tidak sembarangan kepada orang ya, tidak dibuka umum juga, hanya orang tertentu yang dibukakan akses, diberikan proposal kerjasama dengan nominal triliunan, nominal miliaran, sehingga mereka bertransaksi, berinvestasi dengan usaha apa yang mau mereka adakan. Dalam situasi ini, apalagi krisis ya, atau mungkin ekonomi atau ketegangan geopolitik yang saat ini terjadi ya, ada beberapa negara biasanya mereka juga menutup akses di dalam mempublikasikan tertentu, sehingga satu dengan yang lainnya mereka lebih panik ya, karena nilai keuangan mereka akan lebih banyak diketahui oleh secara umum. Intinya seorang investor dengan sendirinya mereka akan lebih mendapatkan informasi lebih dibandingkan dengan kita yang hanya sekedar menerima saja gitu, dibandingkan dengan mereka-mereka yang pada umumnya adalah mereka itu mendapatkan suatu keuntungan di situ. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan dari Audia ya. Audia nanya, Pak, sekarang IHSG, indeks harga saham gabungan, lagi turun nih Pak, sampai di hold. IHSG ini tentu bisa menjadi salah satu tolak ukur nih dalam kondisi keuangan suatu negara. Kalau misal cara balikin IHSG itu ke hijau atau ke normal ya, bisa nggak pakai metode atau cara apa Pak? Secara sekarang juga rupiah semakin melemah di mata dolar, lalu investor asing juga pertahan mulai kabur ya, mulai menarik investasinya ya di Indonesia. Betul. IHSG itu adalah indeks harga saham gabungan. Ini merupakan salah satu indikator utama di dalam mencerminkan kondisi ekonomi dan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Berbicara IHSG yang anjlok ya, hingga mengalami tadi sampai dibilang hold ya, atau trading halt ya, dihentikan sementara ya bahasa kitanya, itu juga menunjukkan adanya tekanan besar di pasar. Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk kita bisa tadi mengembalikan nih IHSG ini ke tren hijau atau ke tren positif ya. Bisa meliputi, pertama, bisa kurang lebih, pertama misalnya ada kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia itu harus punya namanya kebijakan moneter, di dalamnya adalah intervensi di pasar falas. BI ini bisa menjual cadangan devisanya untuk menstabilkan nilai rupiah terhadap dolar. Bisa nih, kalau berani Bank BI-nya, pemerintahnya, dia untuk intervensi di pasar falas. Kedua, bisa juga kenaikan suku bunga ini atau BI Bank Internasional rate-nya itu rata-rata ya,
jika investor asing ini mulai kabur, BI ini bisa menaikkan suku bunganya kembali yang lebih tinggi untuk menarik modal asing kembali ke Indonesia. Bisa naikin suku bunga. Bisa berikutnya dengan operasi pasar terbuka, OPT. BI, Bank Indonesia ini bisa juga melakukan pembelian, melakukan penjualan surat berharga negara atau SBN ya, untuk bisa mengendalikan likuiditas. Ya. Berikutnya bisa kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah selain kebijakan moneter. Kebijakan fiskal apa aja nih yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Bisa dengan menstimulus ekonomi. Ya, misalnya insentif pajak ini bagi perusahaan yang go public ini, atau kebijakan yang meningkatkan konsumsi masyarakat, stimulus ekonominya. Kemudian yang berikutnya bisa peningkatan investasi domestik ditingkatkan. Dengan cara apa? Dengan cara memudahkan perizinan berinvestasi atau memberikan insentif bagi investor lokal agar tetap menanamkan modalnya di pasar saham. Berikutnya juga bisa belanja pemerintah yang agresif. Pemerintah bisa mempercepat tuh bagaimana proyek infrastruktur dan belanja negara ya agar roda ekonomi tetap bergerak. Berikutnya bisa dengan stabilitas pasar modal. Bisa dengan cara apa? Cara buyback saham, beli kembali saham yang ada dan oleh emiten. Perusahaan besar ini bisa membeli sahamnya untuk mengurangi adanya kepanikan dan meningkatkan kepercayaan dari seorang investor. Berikutnya bisa juga dengan peran lembaga penjamin, ya. Bisa dengan penjaminnya misalnya dengan SWF atau LPPI atau BPJS Ketenagakerjaan ya. Ini adalah lembaga-lembaga besar seperti lembaga pengelola investasi LVI ya. Nah, atau dana pensiun yang masuk ke pasar modal ya, membeli saham, ini akan pasar yang lebih stabil. Atau bisa juga dengan batasan auto reject atau trading halt ya. OJK misalnya nih dan BI ya. Otoritas Jasa Keuangan dan BI ya, Bursa Efek Indonesia bisa mengatur mekanisme auto reject, bahkan lebih ketat lagi terhadap penurunan IHSG tadi yang tajam dalam satu hari misalnya. Kemudian bisa lagi menarik investor asing dengan cara meningkatkan rating investasi Indonesia. Pemerintah perlu menjaga stabilitas ekonomi dan regulasi agar Indonesia tetap menarik bagi investor asing. Kemudian penyederhanaan regulasi investasi asing ya, bisa memberi tax holiday atau kemudahan dan kepemilikan saham oleh asing dan sebagainya. Kemudian juga bisa menjaga stabilitas politik. Ini sentimen politik nih ya, yang sangat berpengaruh terhadap kepercayaan investor, ketidakpastian politik ya, yang bisa memperburuk keadaan yang ada. Saat ini pelemahan IHSG dan rupiah terjadi karena faktor outflow investor asing yang menarik ya dana ke aset safe haven, ke dolar Amerika ya atau ke emas. Kemudian ketidakpastian global juga sama nih, ini pengaruh juga nih yang saat ini kenapa turun nilai IHSG-nya. Seperti kebijakan The Fed ya yang mempertahankan suku bunga tinggi, dan bisa juga tentang yang berhubungan dengan tekanan dalam negeri. Ini bisa memperlambat ekonomi atau faktor politik yang pada umumnya. Sehingga faktor-faktor ini dia menyebabkan berbagai macam kondisi lebih lanjut. Pemerintah dan BI harus siap mengambil langkah agresif untuk mencegah ya terjadi berbagai macam kepanikan yang berlanjut ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi pintar-pintar kita, seorang investor juga dengan sendirinya mereka bisa melihat dengan berbagai macam hal ya yang berhubungan dengan investasi mereka, kira-kira mau dibawa kemana investasinya mereka itu. Kurang lebih seperti itu. Silakan jika ada lagi yang bertanya. Monggo, silakan. Bapak maaf, izin bertanya lagi terkait kenaikan harga emas saat ini ya Pak ya. Tadi kan ya sempat Bapak sampaikan ya kalau harga emas zaman dahulu sampai sekarang itu harganya masih sama ya Pak ya. Nah ini untuk
Nah, untuk saat ini kita itu mengikuti nilai dari dunia atau bagaimana ya Pak ya? Harga emas itu kan harga dunia karena dia bukan rupiahnya ya. Jadi semakin harga emas itu flat. Dan ketika naik ya naik semuanya gitu. Dan itu menjadi juga tadi sebagai cadangan ya, sebagai cadangan ketika kita mau mencetak mencetak uang rupiah pun harus ada cadangan emas yang digadaikan atau mungkin yang dijaminkan ke Amerika sehingga kita bisa ini. Maka semakin banyak emas yang kita simpan ke Amerika, kita baru bisa mencetak uang. Kalau enggak, kita nilai rupiah kita terus melemah dengan sendirinya. Makanya teman-teman kalau mau nabung emas tuh lebih enak. Tapi jangka panjang ya kalau nabung emas, jangan diambil cuma setahun 2 tahun, itu rugi total. Karena dia ada pengurangan ketika kita membeli emas di tahun ini, tahun depan dijual itu ada biaya pemotongan. Tapi kalau misalnya itu nyimpennya 10 tahun, 20 tahun itu lebih menguntungkan dibandingkan reksadana dan obligasi dengan sendirinya. Gitu. Kalau teman-teman mau belajar tentang investasi asing tuh yang tadi jual beli saham ya, itu juga sama salah satunya, membeli yang namanya itu membeli saham ya, membeli saham sama dengan membeli bisnis. Nah, mungkin teman-teman di akuntansi belajar tuh bagaimana caranya berinvestasi ya, investasi pasar modal gitu dengan sendirinya. Karena bisnis tidak harus kita kelihatan punya bisnis, orang punya saham juga banyak bisa. Yang enak adalah kita punya setiap tahunnya bisa mencukupi kebutuhan kita selama setahun dengan sendirinya, dengan harga-harga itu lebih menguntungkan ke depannya. Banyak hal sih. Kalau misalnya teman-teman berpikir bagaimana caranya dengan uang itu dikelola dengan baik ya, itu harus pintar berinvestasi. Jangan nabung dalam bentuk uang. Kalau nabung dalam bentuk uang rugi, karena uang terjadi inflasi. Kalau inflasinya 12% per tahun, berarti kalau nilai teman-teman nyimpan uang 100 juta di tahun 2025, kemudian teman-teman pakai di tahun 2026, uang itu mengendap setahun, rugi. Berarti nilai itu sama dengan nilainya itu dikurangi dengan 12 juta, berarti hampir sama dengan 88 juta nilainya di tahun berikutnya, karena turun nilainya. Makanya teman-teman kalau mau nyimpan uang dalam jangka waktu pendek ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak apa-apa tabungan. Tapi kalau nyimpan jangka panjang, saran saya lebih arah investasinya ke emas, atau investasinya ke saham dan sebagainya gitu. Jadi ketika nanti mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Karena kan masing-masing kan bagaimana teman-teman bisa dengan sekarang ini kan punya saving, punya tabungan. Tabungannya bukan dalam tabungan berupa uang. Kalau tabungan berupa uang itu silahkan hanya berapa persen aja, jangan semua disimpan sampai ratusan juta disimpan dalam bentuk uang, itu rugi. Hanya dana tertentu saja yang mau teman-teman ini kan itu nggak masalah. Kurang lebih seperti itu. Ya, baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Tapi kalau lihat tren kenaikan emas ini akan berlanjut nggak ke depannya? Kalau dilihat dari sekarang kan naik nih. Sepertinya Pak. Sepertinya ya. Karena harga emas dari dulu nggak pernah turun. Paling turun itu dulu pas zaman pandemi, itu pun turunnya hanya ratusan ribu loh, nggak nyampe sampai sejutaan tuh, nggak nyampe. Itu di masa-masa benar-benar sulit ya, di masa pandemi. Gitu. Yang ada setiap tahun itu terus naik trennya, sehingga kemungkinan nih harga emas ya dengan saat ini akan terus naik dengan sendirinya, dan teman-teman yang menabung di emas itu lebih baik lagi. Tapi agak hati-hati sekarang ya, karena juga emas ada juga yang dibilangin tuh logam mulianya palsu dan sebagainya gitu. Agak ngeri juga ya sekarang ya, orang-orang semua dipalsukan gitu ya. Agak hati-hati kalau membeli sesuatu, harus di tempat yang resmi, di tempat yang jelas ya, jangan sampai nanti membeli cuma sekedar dari teman ya, kemudian kita nggak tahu asal usul juga dengan iming-iming harga murah dan sebagainya gitu. Karena identiknya kasus penipuan investasi bodong ya, atau misalnya yang lainnya gitu kan, itu kembali karena iming-iming harga murah. Ini murah banget nih harganya, itu pasti gitu. Pasti. Karena kalau mereka tiba-tiba menjual harga emas dengan harga di bawah pasaran kan itu harus dipertanyakan. Kenapa bisa nih gitu. Ada orang yang berinvestasi nih, kalau investasi ini keuntungannya itu nyampe 25%. Nanti bisa balik dalam sebulan 50%. Nah, itu kan udah iming-iming udah nggak jelas. Jadi iming-iming terlalu besar juga itu nggak masuk akal ya, karena mereka juga nggak bisa menduplikasi uang, nggak bisa menggandakan uang gitu ya, karena mereka sendiri mencari uang untuk penipuan. Situ makanya agak lebih berhati-hati kalau berbicara dengan
dengan uang. Bapak maaf, nggak apa-apa ya Pak ya nanya lagi. Boleh, silakan. Kalau ini Pak, kita kan sebagai orang awam ya Pak ya. Kalau untuk itu Pak, kita mau beli SBN nih Pak. Itu kan ada penawaran mungkin yang dari swasta, terus ada yang dari bank ya Pak ya, bank yang misalkan kayak BNI, BSI itu. Terus kemudian kalau yang swasta ada kayak bibit gitu ya Pak ya. Itu kita lebih baik kita memilih yang mana ya Pak yang untuk lebih amannya Pak? Beli apa nih? Beli saham? Iya, SBN Pak. SBN. Sebenarnya kalau misalnya beli itu sekarang tuh banyak ya. Mau pakai Stockbit juga nggak apa-apa, atau bisa juga pakai selain Stockbit juga ada tuh yang pakai apa tuh, banyak sih. Itu kan sebenarnya hanya penyedia saja sih, hanya penyedia ini aja. Nah, uang kita kan juga ini lagi. Tapi kalau misalnya berbicara tentang SBN yang diperbankan, mungkin ini surat berharga negara ya, bukannya saham ya. Itu beda sih jenisnya. Kalau SBN itu adalah surat berharga negara yang dalamnya itu instrumen ini lebih aman sih, karena dia otomatis punya pemerintah ya. Jadi dia hanya uangnya saja, uangnya diinikan, dipakai dulu, dikelola sama mereka, kemudian dibagi untung gitu ya. Itu nggak masalah sih. Di bank aja nggak masalah kalau misalnya kita ini. Cuma kan nanti ada yang syariah, ada yang bukan syariah gitu ya. Keuntungannya banyak sih kalau itu kan, itu jelas aman lah, karena itu kan punya negara ya kalau SBN ya. Gitu. Kemudian ada lagi kuponnya kompetitif, kemudian juga perdagangannya juga pasti ori itu, karena likuidasinya di pasar sekunder itu dikelola langsung oleh perbankan dari negara Indonesia sendiri, yang perusahaan-perusahaan bank-bank plat hijau ya, bank-bank plat merah ya, itu yang punya pemerintah sendirinya. Beda kalau teman-teman mau beli kayak Stockbit gitu ya, di situ beli misalnya aset atau beli saham berapa gitu ya, selot 2 lot gitu ya, sampai berini, silakan di itu aja nggak apa-apa. Tapi ada orang yang beli saham untuk nabung saham, ada orang yang trader, beda lagi tuh. Kalau nabung saham, kita nabung saham aja, kita nggak harus melihat perhatian sahamnya berapa. Yang penting setiap akhir tahun kita diundang untuk sebagai rapat RUPS, ada keuntungan berupa dividen, dapat kita. Tapi kalau Anda trader, Anda pemain, Anda harus melihat tuh, jual beli, oh ini sahamnya nih, tiba-tiba nih rugi segala macam, jual, ini beli ya gitu. Nah itu adalah trader. Nah ini biasanya orang-orang yang kayak gitu banyak sih yang nanti hubungannya dengan cryptocurrency, nanti hubungan dengan cryptocurrency ya saya belum bisa cerita ya, karena di Indonesia masih mengharamkan cryptocurrency ini ya. Tapi kalau misalnya di luar negeri katanya ada yang sudah menghalalkan, saya masih belum bisa tuh bercerita, karena Indonesia sendiri, MUI sendiri masih mengharamkan adanya trader atau mungkin jual beli saham seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau ikut ya mangga silahkan. Cuma masalahnya teman-teman akan punya waktu ya. Waktunya apa? Waktunya teman-teman akan terus melihatin tuh. Ya kan? Kalau dia naik turun dalam setiap hari, teman-teman ngeliatin HP terus tuh. Kalau teman-teman mau dapat untung dikit jual, dapat kelebihan. Kalau misalnya tiba-tiba rugi, udah agak rugi dikit, kalau gara-gara teman-teman permisi ini akan turun sampai ke kerak bumi ya jual gitu. Karena kalau udah nyampe kerak bumi kemudian itu ini saham kita udah mati, udah nggak bisa dijual, udah nggak bisa diapa-apain, udah wassalam gitu kan, kayak gitu. So deh teman-teman nanti belajar deh kalau misalnya itu, banyak sih kalau kayak gitu. Cuma kalau saya sendiri, saya kalau ke trader saya belum, karena fatwa MUI masih mengharamkan. Saya kalau masih berbicara haram dan halal, saya lebih baik stop dulu gitu, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Ada lagi? Kalau tidak ada, cukup ya untuk pertemuan kita di sesi kedua ini. Kita nanti ketemu lagi pasca Lebaran ya. 1 minggu libur sebelum Lebaran, 1 minggu lagi libur setelah Lebaran. Ya. Innal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum ya. Karena kita ketemunya 1 minggu sebelum, 2 minggu malah ketemu saya, karena ketemunya Sabtu kan, jadi 2 minggu setelah Lebaran. Ya, setelah hati-hati di jalan yang mau pada mudik ya, karena kita pasti akan menyiapkan waktu kita untuk silaturahim dengan keluarga-keluarga kita, dengan orang-orang tercinta kita, terdekat dengan kita, karena ajang Lebaran ini adalah ajang di mana kita harus bersilaturahim.
karena setahun sekali ya, karena ini ajang untuk kita bisa bermaaf-maafkan satu dengan yang lainnya. Karena esensi lebaran ini bukan esensi lebaran cuma sekedar handphone ya, dengan chat WA, dengan video call cukup ya. Kalau bisa ketemu ya ketemu dengan orang tua terutama yang menjadi prioritas kita, karena mereka esensinya tidak ingin ditelepon, tidak ingin di WhatsApp, mereka ingin didatengin. Gitu. Karena orang tua nggak butuh juga dengan uang segala macam, mereka juga paham dengan kondisi masing-masing dari anaknya, tapi mereka biasanya akan lebih senang dan terharu kalau misalnya di hari Lebaran kita ada di antara mereka yang orang-orang yang berjasa, orang-orang tua kita. Terima kasih, sampai jumpa di habis Lebaran. Kita tutup perkuliahan kita hari ini, ucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Thank you. Terima kasih Bapak.